Selamat malam, perkenalkan nama saya KD Widya Riawan, NIM B1G120002, Prodi D3 Teknik Gigi. Di sini saya akan menjelaskan tentang porselen fuse to metal, crown, bridge, D, dan prosedur pembuatan gigi tiruan fuse to metal. Porselen fuse to metal atau PFM adalah restorasi yang terdiri dari mahkota logam tuang penuh yang divinir dengan lapisan porselen agar menyerupai penampilan gigi asli, di mana preparasi dari porselen fuse to metal crown ini membutuhkan pengurangan jaringan gigi yang cukup banyak untuk struktural logam yang akan divinir dengan porselen, di mana hanya dengan ketebalan yang cukup yang dapat menutupi warna gelap dari struktural logam dan vinir dapat menyerupai penampilan gigi asli. Indikasi porselen fuse to metal. Yang pertama, kerusakan gigi yang luas. Kerusakan gigi yang luas akibat dari karies, trauma, dan restorasi sebelumnya. Yang kedua, gigi yang memerlukan estetik yang baik. Pada gigi yang memerlukan complete cover, di mana dituntutkan estetik yang bagus, contoh pada gigi anterior, bisa digunakan porselen fuse to metal crown. Tapi, jika estetik merupakan hal yang paling utama, diinginkan kita bisa menggunakan all porcelain crown yang mempunyai beberapa kelebihan dibanding PFM crown. Namun, PFM crown lebih dipilih karena lebih tahan lama dan kecocokan dengan margin yang baik dibandingkan dengan porselen crown. Yang ketiga, retainer untuk gigi tiruan sebagian tetap karena struktural logam yang dapat menumpang konektor yang dicor atau yang disolder. Yang keempat, gigi yang telah dirawat endodontik. Gigi yang telah dirawat endodontik di mana sisa jaringan sehatnya sedikit, sehingga untuk menambah restorasi dan restensi dan memperbaiki posisi gigi dibuatkan pasak dan penggunaan restorasi PFM crown. Kontraindikasinya, yang pertama, pasien dengan karies yang aktif. Yang kedua, pasien dengan penyakit periodental yang tidak dirawat. Dan yang ketiga, ruang pulpa yang besar, terdapat risiko terpaparnya saat pengasahan. Yang keempat, dinding fasial utuh. Dokter harus memutuskan apakah hal itu sangat dibutuhkan untuk melibatkan seluruh bidang aksial dari gigi yang akan direstorasi. Meskipun mungkin hal itu lebih menuntut dan menguras waktu, solusi yang lebih konservatif biasanya dapat ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dapat memberikan layanan jangka panjang terbaik. Dan yang terakhir, pasien dengan bruxism atau cleansing. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari dental bridge. Dental bridge adalah salah satu jenis metode untuk memperbaiki gigi yang umumnya digunakan saat ini. Sesuai namanya, dental bridge digunakan sebagai jembatan yang mengisi kekosongan dari gigi yang hilang. Jembatan ini ditopang oleh gigi alami atau gigi palsu. Keuntungan dari dental bridge. Dental bridge adalah solusi ekonomis untuk mengembalikan gigi dan memberikan efek estetik dan kesehatan. Keuntungan dari dental bridge antara lain: mengembalikan bentuk fisik gigi seperti semula. Yang kedua, memberikan senyum yang lebih menawan. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan untuk berbicara dan mengunyah. Yang keempat, mempertahankan bentuk wajar dari wajah. Yang kelima, mendistribusikan tekanan pada saat mengunyah untuk menghindari masalah rahang dan sakit kepala. Dan yang terakhir, melindungi gigi yang tersisa agar tidak bergesek dari posisi asli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang crown gigi atau dental crown adalah metode pemasangan selubung gigi palsu di atas gigi yang sudah rusak atau patah, layaknya mahkota. Crown gigi berfungsi untuk memperbaiki penampilan dan melindungi gigi dari kerusakan yang lebih parah. Crown gigi tidak sama dengan metode tanam atau implan gigi yang menanam gigi baru sampai akar-akarnya. Metode ini berfungsi melindungi gigi dan kerusakan lebih parah dengan cara menutupi bagian gigi lama yang rusak atau patah, sebagian dengan gigi palsu. Pemasangan crown gigi bukan hanya semata-mata sebagai kosmetik demi mempercantik penampilan diri. Crown gigi juga dapat mengembalikan bentuk, ukuran, kekuatan, dan melindungi gigi yang rapuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang D. D adalah bagian dari model kerja yang telah dipotong berupa model individual dari model kerja yang telah diasah. Ada dua macam D. Yang pertama, model kerja dengan D terpisah. Kelebihannya, hubungan gigi penyangga dan jaringan gingiva merupakan satu kesatuan sehingga memudahkan dalam pembuatan model malam yang harmonis. Kekurangannya, model malam harus dipindahkan dari satu model ke model yang lain sehingga menyebabkan kerusakan pada model malam. Yang kedua, model kerja dengan D yang dapat dilepas. Keuntungannya, model kerja tidak perlu dipindah-pindahkan atau distorsi. Terus yang kedua, mengurangi ketidaksesuaian antara model kerja dan D akibat distorsi. Kekurangan, risiko terjadinya D yang tidak dapat duduk dengan sempurna pada model kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan PFM atau porselen fuse to metal. Yang pertama,
menduplikasi model kerja agar mendapatkan model kerja dan model studi. Yang kedua, pembuatan dowel pin. Pembuatan dowel pin digunakan untuk menahan gigi yang akan dipotong dan dibuatkan di. Yang ketiga, boxing. Pembuatan boxing itu untuk penanaman model kerja pada rubber base agar tidak berubah posisi pada saat pembuatan di. Yang keempat yaitu pembuatan di. Pembuatan di adalah pemotongan pada model kerja agar lebih mudah untuk melihat batas-batas garis vertikal yang akan dibuat. Setelah pembuatan di, yang kita lakukan adalah itu coaching dan ditching. Di mana ditching adalah pembuatan parit-parit di bawah bagian servikal di yang mengikuti bentuk garis servikal, dan coaching adalah pemberian lem biasa yang digunakan lem Korea secara tipis agar mendapatkan space pada gigi yang akan dibuat nanti. Terus selanjutnya yaitu waxing up atau pembuatan model malam. Untuk pembuatan model malam ini kita membentuk scoping pada di tersebut. Terus setelah pembuatan model malam kita membuat sprue. Sprue adalah pembuatan jalur untuk dialiri bahan logam untuk pembuatan coping. Setelah steering yaitu investing. Investing penanaman model kerja yang telah dibuat ke dalam oval. Setelah investing dilakukannya burning out. Burning out adalah pembakaran oval yang telah ditanami model untuk pengeluaran atau pelelehan model malam agar mendapatkan mold space. Kita dilakukan investing yaitu casting. Casting adalah tahap di mana pelelehan bahan logam, dan setelah bahan logam dilelehkan dimasukkan ke dalam model agar mold space yang sudah kita buat itu terisi penuh dengan logam. Yang terus selanjutnya yang kita lakukan yaitu defacing. Defacing ini tahap pembongkaran oval agar mendapatkan coping yang sudah kita buat tadi. Setelah dilakukannya defacing, kita lakukan cutting sprue, yaitu pemotongan bahan sprue tadi agar mendapatkan coping yang bagus, sempurna. Sandblasting atau electropolishing. Ini yaitu tahap untuk pembersihan coping dari material-material sisa-sisa gips. Selanjutnya yaitu pengaplikasian bahan porselen. Di tahap ini dilakukannya secara bertahap. Pertama-tama dilakukannya pengaplikasian terhadap opak, dentin, lalu email. Pada tahap tersebut sambil dilakukannya pembakaran. Pembakaran juga dilakukan secara bertahap. Yang pertama seperti yang dilakukan pada pemilihan bahan porselen. Yang pertama opak, dentin, email. Setelah itu selesai, yang kita lakukan yaitu polishing. Polishing adalah pembentukan bahan porselen agar menyerupai gigi yang kita buat. Setelah itu tahap terakhir yaitu glazing, yaitu tahap pengkilapan. Sekian dan terima kasih.